ibunya itu menemukan dalam satu gelas, waktu itu udah dicampur ya gelasnya, dalam satu gelas itu ada lintah di dalamnya. Dan ibunya Ayu tuh belum tahu ini tuh gelasnya siapa, ini lintahnya dari mana, itu belum tahu. Ini adalah cerita ke-213 di Lapak Horor. Salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber namanya Mbak Mas Ayu atau biasa dipanggil Mbak Ayu yang tinggal di Semarang. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang udah pukul 23:17 menit. Kereta udah lewat tadi. Dan cerita dari Mbak Ayu ini itu terjadi sekitar tahun 2015. Belum lama ya. Jadi waktu itu Mbak Ayu itu udah semester 6 atau tahun ketiga. Dia itu kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Dan waktu itu Mbak Ayu itu punya kayak semacam geng ya. Geng anak-anak cewek semua. Totalnya itu ada 6 orang, termasuk Mbak Ayu di dalamnya. Dan waktu itu lagi liburan semester. Dan ada salah satu temannya, teman dari geng itu namanya Dian. Itu dia pulang ke daerahnya, ke kampung halamannya di salah satu kota di Jawa Timur, kota Jombang. Nah, waktu itu gue panggilnya Ayu aja kali ya, karena lebih muda dari gue. Nah, Ayu dan kawan-kawan itu waktu itu masih ngekos, masih tinggal di kosan, belum pulang. Dan mereka tuh rencananya memang, sebelum kita pulang ke kampung masing-masing, enaknya kita main dulu yuk kemana gitu. Dan ada salah satu temen di situ itu nyaranin, gimana kalau kita main ke rumah Dian aja gitu, di Jombang sana gitu. Kita kan belum pernah main ke tempat dia. Ya udah, akhirnya semuanya tuh setuju ya. Nah, Ayu itu kan dari Semarang, sama ada beberapa temennya itu, ada yang dari Cilacap ada dari Boyolali ada dari Cirebon juga ada. Jadi dari berbagai daerah ya, semuanya beda-beda semua. Dan waktu itu mereka akhirnya setuju buat, ayo kita bareng-bareng pergi ke tempatnya Dian. Kita kasih tahu Dian biar ya dia juga siap gitu kan, dia nggak kaget dengan nanti kita tiba-tiba datang ke sana, lagian kita juga belum tahu alamatnya. Nah, setelah kontek-kontekan, akhirnya Dian pun ngasih tahu alamatnya. Dan di situ tuh memang ada kayak dipesenin, tapi gini, yuk, rumah aku tuh ya rumah sederhana banget ya, karena aku juga orang kampung gitu, takutnya nanti kalian biasa dengan suasana Jogja yang rame, suasana Jogja yang serba ada, kayak gitu, nanti ke kampungku, ke desaku, nanti kalian jadi kecewa atau gimana. Karena itu tadi, di sini tuh bener-bener kampung, rumahku masih ya sederhana lah, bukan
karena aku bukan dari keluarga orang berada juga, orang biasa aja gitu. Tapi ya teman-teman justru mendengar itu tuh malah jadi apa ya, jadi excited gitu. Wah, malah beneran yuk, justru kita tuh pengen malah beneran Yan, kita memang ya kita udah bosen kan dengan nuansa rame kota kayak gitu. Nah kita tuh pengen memang nyari buat liburan ya ke tempat-tempat kayak gitu, kayak ya yang masih perkampungan, yang masih asri, yang masih sejuk kayak gitu. Ya udah deh, kata Dian, ya udah deh, kalian kesini aja. Kapan mau kesini rencananya? Besok Yan, kita akan berangkat ke sana. Wah, cepet banget gitu, jangan besok deh, lusa aja gimana, kata Dian kayak gitu. Ada tawar menawar dulu waktu itu, ya udah deh, kita berangkatnya lusa gitu. Oke, akhirnya Ayu dan kawan-kawan setuju lusa berangkatnya, dan Dian pun ya jadi ada waktu kayak buat nyiapin lah karena mau ada tamu gitu kan. Singkat cerita berangkatlah Ayu dan kawan-kawan ke Jombang sana. Naik apanya nggak dijelasin, intinya singkat cerita sampailah mereka di sana, dijemput sama Dian dan akhirnya dibawa ke rumahnya. Ya rumah sederhana, rumah dari tembok batu bata, tapi bukan rumah gedong, rumah besar gitu, tapi rumah pada umumnya gitu ya, ya biasa-biasa aja. Dan kampungnya itu masih boleh dibilang masih sangat asri. Di situ masih orang-orangnya tuh masih bener-bener kayak orang desa ya, yang ramah, yang sangat bersahabat kayak gitu. Itu bener-bener nuansa perkampungannya, nuansa pedesaannya itu masih kerasa banget di sana. Dan ya Ayu dan kawan-kawan ya justru ngelihat tempat seperti itu, wah gila lu Yan, desa lu tuh enak banget gitu. Enak banget lah, nyaman banget, kata si Ayu. Pokoknya intinya mereka tuh seneng semua ya. Dan waktu baru sampai ke sana itu kurang lebih mereka sampai sana tuh udah agak siang, udah lewat zuhur kalau nggak salah, udah sekitar jam 1 siang. Dan hari itu ibunya Dian itu udah nyiapin segala sesuatunya. Jadi Ayu dan kawan-kawan itu bener-bener kayak disambut, dijamu gitu ya. Itu bener-bener kayak tamu istimewa gitu. Makanan itu banyak banget, ada ayamnya, ada satenya, daging-dagingan, sayur-sayuran, bahkan kayak jajan-jajanan daerahnya pun lengkap semuanya. Bener-bener disambut pokoknya. Udah siang itu mereka baru datang, akhirnya sini nak gitu, kata ibunya ya, sini nak makan, sini coba cicipin masakan ibu, katanya. Ini masakan orang kampung sederhana, maaf kalau nggak enak, kata ibunya kayak gitu. Ya udah akhirnya, wah terima kasih banyak bu, kita ya alhamdulillah kita udah lapar dan kita disuguhin sesuatu yang sangat berlebih ini bu gitu. Kita terima kasih banyak gitu. Akhirnya udah mereka tuh makan di situ, makan bareng, makan. Setelah beberapa saat mereka selesai makan, Ayu dan kawan-kawan itu pindah ke teras. Udah mereka di sana, mereka ngobrol-ngobrol sementara Dian itu masih di belakang ngebantuin ibunya beberes ya. Waktu itu Ayu dan kawan-kawan itu rencananya mau ikutin bantu beresin, tapi udah nggak usah, kata ibunya. Biar ibu aja, kalian baru datang pasti capek. Biar ibu aja yang beresin semuanya. Kalian itu tamu di sini, katanya. Ibunya tuh ramah banget, baik banget. Udah mereka akhirnya pun menyerah gitu ya. Akhirnya mereka duduk-duduk di teras, ngobrol-ngobrol sambil ketawa-tawa. Dan waktu itu ibunya itu lagi nyiapin teh. Dian yang bikin teh waktu itu. Dian bikinin teh terus ibunya yang ngeluarin gitu. Karena ibunya juga merasa seneng ya karena ada tamu. Jadi udah biar ibu aja gitu. Ibu akhirnya ngeluarin bawa kayak nampan kayak gitu, isinya banyak gelas kayak gitu ya. Dan dibawa. Nah, waktu ibunya sampai ke pintu depan. Ini pintu depan, mereka tuh di sebelah kiri itu lagi ngumpul-ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol di sana. Nah, ibunya itu ngedengerin gitu, sempet ngedenger ada selentingan gitu. Gimana yuk rasanya tadi makanannya itu sesama ini ya,
segeng itu ya, Ayu dan kawan-kawan, gimana yuk menurut lu makanannya gitu. Ada yang bilang wah enak gitu, wah enak banget kok, nggak kalah sama di Jogja katanya seperti itu. Tapi Ayu itu ngasih sesuatu yang agak beda, sesuatu yang di luar dugaan si ibu waktu itu. Jadi Ayu itu bilang rasa satenya tuh kayak lintah katanya, seperti itu. Dan ibunya Dian itu ngedenger, itu sangat jelas itu diucapin sama Ayu. Seketika ibunya Dian itu berhenti di pintu, dia nggak ngelanjutin langkahnya ya, dia berhenti sejenak dan berpikir gitu ya, kok seperti ini ya balasannya ya. Jadi ibu itu ngerasa sakit hati ngedenger apa yang diucapkan sama Ayu hari itu siang itu. Tapi ya udahlah, karena udah kadung, udah bikin teh, akhirnya ibu pun dengan langkah yang sangat berat dan menahan, kayak ya mukanya pasti udah gak enak banget ya, tapi gimana caranya supaya semua itu tertutupi, si ibu masih bisa senyum gitu, dan senyum itu dipaksain banget. Udah akhirnya dia keluar, si ibu ngasih tehnya, silakan diminum ya gitu, biar seger katanya. Udah ibunya tuh langsung masuk lagi. Nah, keesokan harinya, maksudnya setelah itu, semuanya tuh biasa aja. Ibunya Dian itu nggak cerita apa-apa ke Dian. Bener-bener itu tuh disimpan rapat-rapat sama ibunya. Apa yang dia dengar siang itu, apa yang diucapkan sama Ayu. Hari itu bener-bener fun banget. Beberapa hari ke depan ya, kurang lebih mereka tinggal di situ tuh sekitar 4 hari. Ya, mereka tuh bener-bener menikmati liburan itu. Nggak ada masalah apa-apa, seolah-olah nggak ada, semuanya baik-baik aja. Dan setelah 4 hari, mereka pun pulang ke daerah masing-masing, karena memang liburan semester akhir, liburan panjang. Ya, ada yang pulang ke Cirebon dan Ayu juga pulang ke Semarang. Awalnya sih, awal-awal itu nggak terjadi apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian, sekitar 2 atau 3 hari setelah Ayu tinggal di rumah, jadi kejadian pertama itu, Ayu lagi mandi sore gitu. Dia lagi mandi, lagi nyiramin badan gitu ya. Tiba-tiba Ayu itu ngerasa ada sesuatu yang bergerak-gerak gitu ya, ngeganggu, yang ngegrunjel gitu ya, istilahnya apa sih? Kayak gitu, dan itu tuh di telinga gitu. Nah, akhirnya Ayu, ini apa sih gitu kan, dicoba dikorek-korek gitu telinganya. Nah, pasti tuh dapet, ditarik gitu kan, set. Nah, si Ayu langsung astagfirullahaladzim. Ternyata itu lintah yang mau masuk ke telinganya Ayu waktu itu. Udah diambil, dibuang sama Ayu. Tapi hari itu Ayu mengalami hal itu, dia itu belum kepikiran yang aneh-aneh ya. Dia hanya berpikir, oh ini mungkin lintah kebawa dari mana gitu ya, yang nggak tahu lah. Masih berpikiran positif dan belum ada firasat apapun gitu. Udah mandinya diselesain dan akhirnya berkumpul di ruang tengah waktu itu. Malam harinya selepas maghrib, mungkin sekitar jam 7 malam, jam makan malam gitulah. Semua keluarga biasanya sih katanya makannya tuh misa-misa. Cuman ini karena lagi ada Ayu gitu ya, yang baru pulang dari kuliah gitu. Akhirnya malam itu tuh ibunya kayak bikin ya bikin masakan khusus gitu malam itu. Beberapa hari kemudian ya, akhirnya mereka pun makan bareng di sana gitu. Tumben-tumbennya makan bareng di situ. Udah makan bareng. Nah, selesai makan bareng, udah Ayunya kemana, anak-anaknya yang adik-adiknya kemana gitu ya, bapaknya kemana, ibunya tuh beres-beres yang tadi sisa makanan itu. Dan ada keanehan yang kedua, ibunya itu menemukan dalam satu gelas, waktu itu udah dicampur ya gelasnya, dalam satu gelas itu ada lintah di dalamnya. Dan ibunya Ayu tuh belum tahu ini tuh gelasnya siapa, ini lintahnya dari mana, itu belum tahu. Tapi waktu itu ibunya Ayu juga masih berpikir positif, udah itu dibuang doang gitu, nggak diapa-apain, dan masih disimpan ya cerita itu ya, belum dibuka ke siapa-siapa. Dan
Keesokan harinya, nah malam itu tuh nggak terjadi apa-apa, udah cuman itu doang. Keesokan harinya, pagi hari, waktu ibunya Ayu itu lagi nyapu rumah. Waktu itu Ayu bangunnya siang, belum bangun, dan ibunya Ayu, waktu dia lagi nyapu di depan kamarnya Ayu itu nemu lintah di sela-sela pintu ya. Pintunya masih ketutup, di sela-sela bawahnya itu disrek gitu kan. Itu ditarik, kok ada lintah ya, ada 1, 2, 3. Ternyata ada beberapa ekor di sana. Udah akhirnya dicomotin sama ibunya, diambilin, dikumpulin gitu, terus dibuang. Nah, ibunya itu ngelihat 2 kejadian yang cukup aneh. Waktu itu udah mulai berpikir aneh ya. Pertama ngelihat nemu lintah di gelas, yang kedua itu nemu lintah di sela-sela pintu kamarnya Ayu. Itu menurut ibunya, wah ini aneh nih, ada apa nih? Akhirnya ibunya tuh cerita ke bapaknya, Pak, ibu tuh mengalami hal aneh semalam dan pagi tadi. Semalam itu waktu ibu lagi beberes, ibu tuh nemu ada lintah di dalam salah satu gelas. Ibu nggak tahu itu gelas siapa. Dan pagi tadi pas lagi nyapu, ibu itu nemu lintah itu di sela-sela pintu kamarnya Ayu. Menurut bapak gimana? Katanya, wah kebetulan bapaknya Ayu itu adalah seorang yang mengerti hal-hal seperti itu, mengerti hal-hal klinik, mengerti hal-hal gaib, mengerti hal-hal mistis kayak gitulah. Akhirnya si bapaknya yang ngedenger cerita kayak gitu, waduh, bapaknya agak khawatir ya. Waduh bu, ini semoga aja nggak terjadi apa-apa sih, kata bapaknya. Nanti bapak coba deh, coba bapak terawang apa sebenarnya yang terjadi gitu. Dan akhirnya malam harinya bapaknya itu kayak melakukan ya sebuah ritual ya, yang nggak bisa gue jelasin bagaimana ritualnya karena nggak tahu dan nggak disebutin juga. Bapaknya melakukan ritual, dan keesokan harinya itu kayak beberapa hari gitu. Kalau nggak salah 2 atau 3 hari melakukan hal seperti itu. Sementara ibunya itu masih sering nemuin lintah di rumah. Begitupun Ayu, tapi waktu itu Ayu belum ngebuka cerita ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, bapaknya itu ngobrol lagi sama ibunya. Bu, bapak terus terang sudah melakukan apa yang semestinya dilakuin, tapi bapak tuh nggak menemukan apapun yang janggal, apapun yang jahat di sana gitu. Bapak nggak menemukan apa-apa bu, semuanya tuh bersih gitu. Kalau seandainya ini santet atau ini teluh, pasti bapak tahu. Tapi ini tuh bukan bu, ini bukan santet, bukan teluh. Coba deh Ayu dipanggil. Nah akhirnya Ayu pun dipanggil ke situ, ngumpul mereka sama adik-adiknya juga. Diceritain semuanya. Ibu menemukan seperti ini. Dan akhirnya ngedengar cerita itu, Ayu pun ngebuka. Ya Allah bu, Ayu juga sama bu. Pertama Ayu waktu mandi itu Ayu nemu lintah di telinga. Dan beberapa hari ini Ayu juga sering menemukan lintah entah di kamar, pokoknya entah nempel di badan kayak gitu, entah di rambut. Beberapa hari ini tuh sering banget kayak gitu, kedatangan lintah katanya. Wah, di situ suasananya jadi makin memanas gitu ya. Wah, bapaknya tuh makin khawatir. Ini apa ya gitu. Yang jelas ini tuh bukan santet. Sampai akhirnya bapaknya tuh tanya ke rekannya, ke kawannya yang mengerti hal seperti itu juga. Diminta buat nerawang gitu, dan jawabannya pun sama. Nggak ada santet, nggak ada teluh sama sekali. Ayu itu bersih katanya. Wah, makin bingung lagi kan. Akhirnya bapaknya berpikir dan coba tanya ke Ayu. Waktu itu dikumpulin lagi ya. Waktu lagi ngumpul lagi, coba deh kamu pikir-pikir. Ada hal apakah yang pernah terjadi beberapa hari ini? Kamu pernah ngalamin apa? Kamu pernah melakukan apa? Coba ingat-ingat gitu. Coba ceritain gitu. Dan akhirnya Ayu pun coba ceritain ya dari, ya Pak, Ayu tuh ya biasa kuliah. Terus kuliah selesai, waktunya liburan kan. Dan kemarin Ayu itu sempat ke rumah temen
Itu di Jawa Timur. Waktu itu izin, Bapak juga tahu kan, Ibu juga tahu kalau Ayu pergi ke Jombang sama teman-teman. Nah udah dari situ Ayu balik lagi ke sini Pak, langsung balik ke Semarang. Ya ngedenger kayak gitu, bapaknya terus bertanya, nah apa yang terjadi waktu di Jombang? Coba kamu ceritakan dengan detail gitu. Akhirnya Ayu pun menceritakan, jadi waktu kami sampai di sana, kami tuh disambut dengan sangat baik sama keluarganya Dian, sama ibunya, sama bapaknya, pokoknya sama keluarganya tuh benar-benar disambut baik, disuguhin apa aja, banyak banget Pak katanya. Oke, terus lanjutkan kata bapaknya. Nah setelah itu ya sudah, kami tuh siang itu makan, terus udah kami ngumpul-ngumpul di depan, dan di situ langsung deng, Ayu jadi inget, astagfirullahaladzim Pak, Ayu baru inget ada sesuatu yang pernah Ayu ucapkan yang ada hubungannya sama Lintah gitu. Ngedengar seperti itu bapaknya, ayo ceritakan, kamu ngapain waktu itu? Ayu akhirnya cerita, waktu itu ada salah satu teman Ayu yang nanyain gimana masakannya tadi gitu. Nah yang lain tuh jawabnya, wah enak banget gitu ya, nggak kalah sama makanan Jogja. Nah waktu itu aku tuh jawabnya, satenya tuh rasanya kayak Lintah gitu. Ngedenger seperti itu bapaknya tuh kaget, mukanya merah kayak mau marah, tapi apa ya, nggak tega gitu sama Ayu. Oke, akhirnya bapaknya pun berusaha menenangkan diri. Yu, semuanya udah jelas sekarang. Bapak tahu masalahnya itu apa gitu. Ini bukan santet, ini bukan teluh, tapi sesuatu yang sebenarnya lebih kuat dari itu gitu. Apa yang kamu lakuin itu adalah sumber masalahnya tuh di situ. Sekarang, besok kamu pergi lagi ke rumahnya Dian, ke Jombang sana, minta maaf sama ibunya. Ajak juga teman-teman kamu sekalian. Kata bapaknya tuh kayak gitu. Kalau nggak berani ke sana, bapak bersedia buat nganter, bapak bersedia buat minta maaf sama ibunya katanya. Wah nggak usah Pak, biar Ayu nanti sama teman-teman buat pergi ke sana dulu gitu. Akhirnya waktu itu udah selesai ngobrol. Malam harinya Ayu tuh coba kontekan sama teman-temannya ya. Jadi mereka tuh kayak punya WhatsApp grup kayak gitu. Cerita apa yang kemarin apa yang dialami sama Ayu di rumah, selama di rumah, hal-hal seperti itu. Tapi waktu itu Ayu tuh ngajakin salah satu temennya. Jadi begini, Ayu itu waktu di WhatsApp itu cuman ngebahas, aku mau ke rumahnya Dian lagi gitu. Karena di situ ada Dian. Aku mau ke rumahnya Dian lagi. Gimana, ada yang mau ikut nggak gitu. Nah waktu itu jawabannya, aduh aku baru nyampe gitu kan, masih capek katanya. Seperti itu. Nah dianya sih jawabannya sangat hangat ya. Ya udah kesini lagi aja, kesini lagi gitu. Kebetulan di sini sepi banget gitu. Ayo pada main kesini lagi dong. Nah akhirnya Ayu itu ngejapri salah satu temennya. Sebut saja Tanti gitu ya. Tan, aku mau cerita sesuatu. Seperti ini. Nah di situ akhirnya Tanti ngejapri teman-teman yang lain kecuali Dian ya. Itu gimana caranya supaya mau nemenin Ayu berangkat lagi ke Jombang, ke rumahnya Dian. Akhirnya malam itu semuanya setuju. Oke, kita berangkat lagi besok. Besok kita ke rumahnya Dian katanya. Dan kita langsung di grup langsung ngabarin, oke Yan, kita akan pergi ke sana segera besok kayaknya. Ya udah, Dian akhirnya ya udah kesini aja, tapi nanti ya seadanya ya, kata Dian tuh seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Akhirnya keesokan paginya mereka pun berangkat ke sana. Nah di sana Ayu langsung nangis sesampainya di sana, nangis di depan ibunya. Dia tuh langsung cium tangan gitu ya, Bu saya mau minta maaf, saya itu pernah berbuat salah gitu. Saya pernah mengucapkan sesuatu yang nggak patut diucapkan. Saya sudah pernah datang, ya saya datang ke sini, saya disuguhin sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak. Tapi balasan saya itu seperti itu, dan sebetulnya waktu itu saya tuh nggak sengaja. Saya cuman bercanda sama teman-teman gitu. Mohon maaf kalau misal
hal itu tuh nyakitin ibu katanya. Nah, Dek Ayu, ya udah nggak apa-apa. Ibu udah maafin, kamu udah minta maaf, udah jauh-jauh datang ke sini. Ibu udah maafin, tapi mungkin satu hal yang perlu Dek Ayu tahu. Sejujurnya, ibu menyambut Ayu dan kawan-kawan tempo hari itu benar-benar, jujur aja ya Dek, ibu itu sampai jual beberapa ekor ayam karena memang ya kondisi ibu tuh seperti ini. Kami bukan orang mampu, ya kami hidup seadanya, dan waktu itu kami ingin menyambut tamunya Dian gitu, orang-orang kota. Ibu pengen ngasih sesuatu yang terbaik. Ibu nggak mau malu-maluin Dian juga, dan waktu itu ibu bener-bener ya, ibu jual beberapa ekor ayam kayak gitu. Itu buat bisa kasih suguhan semuanya ke Dek Ayu dan kawan-kawan. Tapi ibu nggak sengaja itu mendengar Dek Ayu tuh mengucapkan hal seperti itu. Katanya rasa satenya tuh kayak lintah, dan di situ ibu marah, ibu sakit hati. Dan di situ ibu langsung mengucap, hidup kamu bakal dipenuhi sama lintah. Dan itu ternyata kejadian. Ibu juga minta maaf, ibu nggak bermaksud seperti itu, karena ya waktu itu ibu emosi, ibu sakit hati, dan akhirnya ya hal seperti itu, hal yang nggak baik itu keluar dari mulut ibu. Jadi maafin ibu juga ya Dek Ayu katanya. Nah di situ tuh akhirnya mereka saling minta maaf. Ayunya udah nangis sesenggukan, teman-temannya semuanya juga merasa bersalah gitu ya. Teman-temannya semuanya ikut nangis, termasuk Dian juga ikut nangis. Dian tuh waktu itu agak marah, gila ya yuk, nyampe segitunya bercandanya gitu. Apa yang diucapin ibu itu bener. Kita itu bukan orang mampu, kita bukan orang kaya gitu. Buat ngasih suguhan seperti itu butuh keluar uang tuh ratusan ribu, dan kami tuh nggak punya uang segitu. Sampai ibu itu jual ayam, jual-jual yang lain gitu buat ngasih suguhan yang terbaik buat kalian, kata si Dian tuh seperti itu. Ya di situ Ayu tambah nangis, semuanya tuh nangis. Tapi setelah hari itu, setelah siang itu, mereka udah saling memaafkan, dan ibunya Dian itu bilang, ya udah Dek Ayu, semuanya sudah beres. Ucapan ibu udah ibu cabut, semuanya akan baik-baik aja gitu. Ini dinikmati aja di sini, tapi seadanya gitu. Karena jujur aja ya, inilah yang kami punya, kata ibunya. Nah di situ ya udah semuanya tuh berubah gitu ya. Sesuatu yang tadinya tegang, sedih kayak gitu, semuanya jadi kembali happy, tapi masih ada perasaan bersalah tetap di Ayu sampai keesokan harinya. Jadi mereka tuh menginap satu malam. Esokan harinya mereka tuh pulang ke daerah masing-masing, dan selama di perjalanan itu nggak ada satu orang pun katanya yang ngomong gitu, nggak ada yang ngobrol gitu. Mereka tuh menjadi berpikir, merasa bersalah semuanya. Dan akhirnya Ayu pun sampai di rumahnya di Semarang dan cerita langsung ke bapaknya, Pak, aku udah minta maaf sama ibunya Dian, dan ibunya Dian alhamdulillah udah maafin. Semoga hal ini nggak berkepanjangan, semoga semuanya selesai gitu ya Pak. Iya nanti coba, amin ya, alhamdulillah kalau udah dimaafin ya, amin 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 gitu. Nanti coba Bapak cek lagi apa yang sebenarnya terjadi gitu, apakah sekarang udah beres atau belum. Dan akhirnya malam harinya itu dapat jawaban dari bapaknya, alhamdulillah, nah insya Allah udah nggak apa-apa. Ibunya Dian itu adalah orang yang baik, orang yang baik banget. Kamu jangan pernah nyakitin orang yang baik, apalagi orang-orang yang ngasih sesuatu ke kamu tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan apapun, sesuatu yang gratis gitu. Kamu jangan pernah nyakiti orang-orang seperti itu. Itu pesan bapak, cuman itu. Dan akhirnya ya semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah Ayu itu udah nggak dihantui dengan lintah-lintah yang bertebaran di rumahnya. Ibunya Dian juga lebih tenang lagi. Dian juga ya apa ya, sebenarnya masih ada rasa marah karena jiwanya masih muda ya ke Ayu, tapi lambat laun perasaan marah itu pun hilang gitu ya, alhamdulillah. Dan menurut gue sih cerita ini lumayan bagus ya, kayak pesan moralnya ini bisa berlaku di semua hal sih. Intinya kita jangan menyakiti orang-orang yang
seperti itu, orang-orang yang berbaik hati ke kita. Karena kita nggak tahu dengan cara seperti apa mereka berjuang untuk memberikan sesuatu itu gitu. Sekecil apapun ada perjuangan di balik semua itu. Maka dari itu ya, sekecil apapun pemberian dari orang, ya kita harus menghargainya. Minimal tidak mengolok-ngolok. Udah itu aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Kita ambil sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Gue mohon maaf misal ada sesuatu yang bikin gak nyaman, ada sesuatu yang gak enak didengerin di telinga ya. Gue mohon maaf, pasti banyak kesalahan ya dari diri gue. Dan ya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih buat Mbak Mas Ayu atau Mbak Ayu yang udah nge-share cerita ini. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat gue dan juga buat kawan-kawan yang udah mau dengerin cerita ini. Terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih terus ya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.